Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teni Daus Salamoni. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon, dan saya berada pada kelompok bidang keahlian sistem cerdas. Mata kuliah yang diampu antara lain pengantar teknologi informasi, metode penelitian, sistem digital, machine learning, kecerdasan buatan, dan technopreneurship. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori kecerdasan buatan. Mata kuliah ini mempelajari sejarah, konsep, dan dasar pengetahuan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta beberapa algoritma dasar dalam konteks kecerdasan buatan untuk menyelesaikan atau mendukung penyelesaian masalah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami pengertian, konsep, dan ruang lingkup kecerdasan buatan, juga memahami pengertian konsep algoritma dalam kecerdasan buatan, serta memahami langkah-langkah penyelesaian real dengan memanfaatkan algoritma dalam kecerdasan buatan. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dasar tentang kecerdasan buatan yang berfokus pada beberapa aplikasi dari kecerdasan buatan dan beberapa teknik penyelesaian masalah dalam kecerdasan buatan yang dikenal dengan istilah soft computing. Agar capaian mata kuliah ini dapat tercapai, maka bahan kajian atau materi pada mata kuliah ini diantaranya pendahuluan tentang apa itu kecerdasan buatan, konsep dan ruang lingkup kecerdasan buatan, algoritma dalam kecerdasan buatan atau machine learning, pengolahan bahasa alami atau NLP, fasi logik, algoritma genetik, pengertian tentang jaringan saraf tiruan atau ANN, geometri dan nearest neighbors. Untuk metode penilaian dan pembobotan nilai, mahasiswa mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh institusi, dalam hal ini oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Politeknik Negeri Ambon atau P2MP2 Polnam, yaitu bobot 10% untuk nilai kehadiran, bobot 25% untuk nilai tugas, bobot 30% untuk ujian tengah semester, dan bobot 35% untuk nilai ujian akhir semester. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas dengan menggunakan metode ceramah, diskusi di kelas, diskusi kelompok baik di kelas maupun di luar kampus. Dan untuk tugas yang diberikan ada dua, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu dan tugas kelompok adalah mereview jurnal yang telah dipublikasi tentang kecerdasan buatan, terkhususnya penggunaan algoritma dalam kecerdasan buatan machine learning seperti supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, juga penggunaan metode algoritma fasi logik dan genetik algoritma dalam menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Hasil asesmen atau penilaian untuk setiap tugas baik individu atau kelompok, juga hasil UTS akan dikembalikan pada minggu berikutnya dan disertai dengan mendiskusikannya sebelum kuliah dimulai. Juga untuk hasil ujian akhir semester atau UAS, itu akan dikembalikan seminggu setelah jadwal ujian berlangsung. Dan apabila ada mahasiswa yang mendapatkan nilai belum mencapai target, akan dilakukan atau dijadwalkan untuk melakukan remedial. Demikian penyampaian saya terkait dengan teknik pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Selanjutnya saya akan menyampaikan video micro teaching untuk mata kuliah kecerdasan buatan pada sesi pertemuan kedua, yaitu algoritma dalam artificial intelligence atau pengantar machine learning. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, semua sehat ya? Sehat. Syukurlah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita sebagai insan yang beragama bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih dibimbing, masih diberikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk untuk kita dalam proses pembelajaran kali ini kita boleh berjalan dengan baik dan kita boleh menerima yang terbaik dari proses ini.
Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemarin kita sudah pertemuan perdana, kita sudah melakukan perkenalan antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen. Kemudian saya sudah melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa dan sudah ditandatangani dan diberikan kepada Kaprodi dan diketahui oleh seluruh mahasiswa kelas ini. Kemudian kita juga sudah melakukan, Bapak sudah menyampaikan RPS dari mata kuliah ini. Selanjutnya waktu pertemuan pertama itu kita juga sudah membahas tentang latar belakang atau pendahuluan tentang kecerdasan buatan. Untuk melanjutkan pertemuan kedua kali ini tentang algoritma dalam artificial intelligence atau machine learning, Pak mau mereview pertemuan yang pertama. Kira-kira ada mahasiswa yang masih ingat enggak tentang materi yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Siapa lagi? Oke. Si Afan, silakan jawab. Ya, kecerdasan buatan adalah suatu sistem yang dirancang menggunakan algoritma agar mampu belajar, memecah masalah dan mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Jadi kecerdasan buatan itu adalah suatu sistem yang dirancang menggunakan algoritma agar mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi komputer akan mampu meniru kebiasaan manusia itu. Kemudian dengan data dari sistem yang akan belajar dari data itu, sistem akan mengenali pola. Dari pola yang diberikan berdasarkan data set yang ada, maka dia akan mengambil satu keputusan, gitu. Jadi kita sudah melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu algoritma dalam AI atau machine learning sesuai yang di depan ini. Nah, itu untuk topik ini ada capaian CPMK 1, itu mahasiswa dapat memahami pengertian tentang konsep dan ruang lingkup kecerdasan buatan. Yang kedua, itu mahasiswa memahami pengertian konsep algoritma dalam kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga, mahasiswa memahami langkah-langkah penyelesaian masalah real dengan memanfaatkan algoritma dalam kecerdasan buatan. Sub CPMK-nya adalah mengetahui algoritma dalam artificial intelligence, dan yang kedua itu mahasiswa memahami penggunaan algoritma machine learning dalam permasalahan real. Lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada ditulis meniru belajar manusia seperti yang tadi tuh. Jadi manusia itu mempunyai sensor atau panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, mulut. Guna daripada panca indera itu adalah untuk menangkap informasi dari luar dirinya, dan hal itu dianggap sebagai data mentah untuk dikirim ke otak menjadi sesuatu yang dikenal. Data mentah yang dikirim ke otak ini yang sudah mengenali pola karena dia sudah mempunyai data-data dan dapat dikenali. Misalnya kertas, karena otak sudah mengenali pola kertas, panca indera mata melihat dan bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah kertas. Kemudian pengertian dari machine learning itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari algoritma komputer untuk mengenali pola-pola dalam data. Data yang semakin banyak, semakin bagus untuk satu machine learning. Kemudian kita dapat membuat komputer mesin yang bisa belajar dari data dengan machine learning. Selanjutnya dapat membuat keputusan tanpa diprogram lagi. Oke, sebelum kita melanjutkan, kira-kira siapa yang memahami tentang atau mengetahui tentang kelebihan dari komputer? Siapa? Ayo, angkat tangan.
Ayo. Oke, Indi, silakan. Kelebihan dari komputer sendiri adalah mampu memproses matematika matematis secara cepat dan manusia. Oke, sudah bagus jawabannya. Tapi Pak tambahkan lagi. Jadi kelebihan dari komputer adalah dia memiliki memori, ingatan. Yang ingatan itu manakala bisa mengingat pola yang tadi dari data itu. Kemudian mempunyai kemampuan proses matematis yang lebih cepat dari manusia. Namun ada kekurangannya. Karena yang tadi belum ada mesin dapat mengajari mesin lainnya menjadi cerdas. Dikatakan cepat dalam proses matematika itu bukan berarti dia cerdas. Oke, nah ini di sini nih. Ini slide-nya. Komputer bisa memiliki memori, kemampuan proses matematis yang lebih cepat dari manusia. Namun kecepatan bukanlah kecerdasan. Belum ada mesin mengajari mesin lainnya menjadi pintar. Oke, kita lanjut ke proses dalam machine learning. Ada 3 unsur wajib yang harus ada di dalam machine learning, yaitu algoritma, matematis, prosesor yang mengolah, kemudian data yang diolah dipakai untuk diolah. Apabila salah satu dari sini tidak ada, berarti otomatis proses ini tidak akan berjalan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada proses belajar dalam machine learning. Secara umum ada 3 langkah dalam proses belajar. Pertama itu pengumpulan data. Data semakin banyak, semakin bagus. Data hasil pengukuran pencatatan dataset itu dikatakan dataset. Nah, sekelompok data atau kumpulan data itu dia harus terkait satu dengan yang lainnya. Dan karena itu bisa dimanipulasi oleh komputer. Kemudian yang kedua, abstraksi. Di mana komputer akan melakukan proses menerjemahkan data. Jadi dalam proses itu dikatakan biasanya umumnya dikatakan pemodelan. Kemudian yang ketiga, generalisasi. Yaitu proses menggunakan model dari hasil abstraksi dasar dalam pembuatan keputusan atau kesimpulan. Itu biasanya dipakai untuk, contohnya kayak memprediksi curah hujan. Kapan sih hujan di kota Ambon? Pada bulan-bulan apa sih? Berdasarkan data sebelumnya. Tapi data sebelumnya kalau bisa di atas 5 tahun. Itu semakin banyak data semakin bagus kita punya akurasinya, hasilnya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini untuk mengukur kinerja model. Setelah membuat model yang tadi, tidak bisa kita pakai langsung kita pakai modelnya. Modelnya juga kita buat nih, tapi belum tentu kita bisa gunakan. Kita harus melakukan evaluasi dan validasi model yang sudah dibuat. Apakah modelnya sudah bagus, baik, belum, ataukah bagaimana? Nah, model yang diuji dengan tes dataset atau dataset tes itu biasanya disebut dengan scoring. Itu kalau diukur akurasinya, jadi mendekati titik akurasi lebih bagus lagi. Kenapa? Kapan dikatakan mendekati titik akurasi? Jika hasil error yang didapat itu semakin mendekati angka 0. Kemudian tes dataset itu diperoleh dari dataset yang dimiliki lalu dikelompokkan menjadi 2, yaitu dataset training dan data test. Semua paham? Semua paham? Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini materinya? Oke, silakan. Saudara Fitri ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, ini umumnya berapa persen data tes yang digunakan untuk mengukur kinerja model?
Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Karena dari tadi teman-teman mendengar tapi tidak tanggap terhadap ada data tes dan ada data train. Nah, umumnya data tes ini diambil dari secara keseluruhan dataset, itu umumnya dipakai 20% dari angka total dataset. Umumnya ya, itu bisa dicek di jurnal-jurnal yang menggunakan data sebagai dataset untuk pemodelan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita belajar tentang algoritma machine learning. Di algoritma machine learning itu umumnya dikenal dengan nama supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ketiga dari algoritma ini penggunanya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oke. Nah, kalau supervised learning itu adalah klasifikasi dan regresi. Terdapat dataset yang tadi itu dataset training yang sudah diberikan label untuk membentuk model. Selanjutnya diuji dengan data tes yang tadi dikatakan itu umumnya 80-20%. Kemudian kalau unsupervised learning itu model dibuat dari pengelompokan pola, tidak ada dataset train dan tidak ada dataset tes. Tujuannya adalah untuk mencari klaster berdasarkan kesamaan kemiripan cewek sama cewek, cowok sama cowok, itu hitam sama hitam, putih sama putih. Nah, kemudian reinforcement learning berbeda dengan dua algoritma sebelumnya. Dengan algoritma ini, komputer akan melakukan pembelajaran terhadap lingkungannya, melakukan self-discovery atau pencarian sendiri dengan berinteraksi dengan lingkungan. Contoh yang sekarang kita dapatkan banyak di AI yang kita gunakan secara online. Oke, kita lanjut. Untuk standarisasi data, kita harus bisa pastikan setiap fitur berada dalam jangkauan nilai yang sama dalam membangun model ML. Kalau fiturnya berbeda, model akan bingung. Diperlukan normalisasi data. Ada data yang berbeda-beda. Misalnya satuannya berbeda-beda, ada panjang, ada temperatur, panjang dalam meter, temperatur dalam derajat Celcius, kemudian ada panas misalnya. Panas itu tadi suhu ya, panjang, suhu, kemudian ada kecepatan misalnya, velocity. Itu berbeda. Model akan bingung kalau kita tidak menormalisasi data itu. Dia akan susah mempelajari. Jadi kita harus melakukan normalisasi data. Yang biasanya itu berpusat di sekitar angka 0 dan 1. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bisa terus bertahan untuk belajar hal-hal yang baru. Ya, hal yang baru yang Anda sendiri sudah menjalankan itu tapi Anda tidak tahu. Kemudian ada tugas. Ketua kelas saya sudah menginformasikan ke ketua kelas untuk membuat kelompok, masing-masing kelompok. Ada tugas masing-masing kelompok yang akan dibuat berdasarkan aturan atau saya sudah buat aturannya, bikinnya seperti apa. Kemudian nanti dikumpulkan pada saat perkuliahan kita di minggu yang akan datang. Kita akan membahas hasil-hasil tugas itu, tugas kelompok itu, sebelum kita masuk ke topik minggu depan. Jadi istilahnya kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi Anda akan mereview sendiri, saya akan menonton, mendengar, dan saya akan mengarahkan apa yang kurang dan apa yang lebih.
supaya kita satu persepsi, kita bisa mencapai tujuan yang tadi, yang di awal tadi itu CPMK. Oke. Jadi saya mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang salah dalam pertemuan ini. Saya minta terima kasih atas semua partisipasi mahasiswa. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, oh ya, satu lagi. Minggu depan itu kita akan membahas tugas kelompok itu, sekaligus kita akan, Bapak akan memberikan nilai. Sehingga semua akan melihat, oh nilai kita begini, karena kurangnya di sini. Oh nilai si ini banyak, lebih besar, karena kelebihannya di sini. Itu. Supaya apa? Kedepannya lagi kita akan merubah. Kita akan dinamis, berubah menjadi sempurna. Oke, Pak mohon maaf kalau memang ada yang salah. Demikian pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan kali ini, Pak minta kita sebagai orang yang beriman, kita berdoa bahwa mensyukuri apa yang sudah kita jalani selama hampir sekian lama ini, kita bisa berproses dalam perkuliahan ini. Dan ilmu yang didapat bisa berguna bagi saudara dan lingkungan. Berdoa mulai. Berdoa selesai.